PKB sebagai partai politik butuh PBNU atau tidak? Secara kelembagaan organisatoris nggak butuh. Bahaya loh ini loh, PBNU ini. Saya menyatakan bahaya, karena sudah ada praktek pelanggaran terhadap anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Oke, selamat datang Bang Zainul Munasihin, anggota DPR RI terpilih, Dapil Jawa Barat 4, Kabupaten Kota Sukabumi. Nah, terima kasih Kang Ayub udah diundang di podcastnya teman-teman DDN. Ya, Wasekjen DPP PKB. Nama podcast kita Siasat Saling Silang Pendapat, dan kita namain ruangan ini Ruang Siasat. Makasih. Tempat orang bersiasat ya. Tempat orang bersiasat. Jadi jangan berpolitik terus. Jadi kita alih bahasakan jadi siasat. Iya. Bang Zainal. Zainal atau Zainul? Bang Zainul. Ya. Enaknya dipanggilnya Zain. Kang Zainul aja. Oh, Kang Zainul. Kan dapilnya Sukabumi. Oh, gini. Mohon Kang, siap Kang. Kang Zainul. Beberapa saya kira 3 minggu terakhir lah, atau sebulanan terakhir, saya lihat di medsos Akang ini getol sekali, baik di Twitter, di IG mungkin, terutama di Twitter lah yang saya beberapa kali lihat, mengomentari hubungan yang terjadi antara PBNU dan PKB hari ini. Betul. Ini kan ada dua hal ketika kita sering tweet dan lain sebagainya. Abang menikmati atau memang abang gregetan dengan kondisi ini? Campur-campur ya. Ada faktor gregetan, ya kan, gemes, tapi juga hobi. Gitu. Jadi hobi kita ini kan karena background kita aktivis, jadi ya berdialektika itu bagian dari hobi. Itu ketika ada misalnya hal-hal yang menurut kita kurang tepat, kurang pas, itu kita itu terpancing untuk, ya bahkan kita ikut nimbrung untuk meluruskan lah, ya gitu-gitu. Ya. Berkali-kali kan juga di media saya baca Akang ini bilang PKB dan PBNU terutama. Ini saya belum dengar abang ngomong PKB dan NU. Tapi PKB dan PBNU. Ngerti berarti Kang Ayub tahu tuh bedanya PBNU dengan NU tuh, berarti Kang Ayub betul ngerti. Ya. PKB dan PBNU adalah entitas yang berbeda. Entitas yang berbeda, padahal kan kita sama-sama tahu, walaupun entitasnya berbeda, dalam tanda kutip PKB adalah anak NU misalnya. Anaknya PBNU, bukan anak NU. Anaknya PBNU. Apa sih Bang alasannya kenapa kemudian, atau punya rujukan yang lain sehingga Abang menyatakan ini entitas yang berbeda? Ini kan karena jauh sangat berbeda dengan misalnya pendapat-pendapat orang lain terkait hubungan PKB dan PBNU. Gimana Bang rujukan Abang atau penjelasan Abang terkait komen-komen Abang tersebut itu, Akang ini? Ya, jadi sebetulnya kita memang tidak memungkiri Kang Ayub ya, bahwa PKB itu didirikan oleh PBNU secara kelembagaan. Kita tidak mengingkiri fakta sejarah, memang membuktikan itu semua, bahwa ada yang namanya tim 5 PBNU yang ditugasi oleh PBNU waktu itu tahun 98 untuk menyiapkan berdirinya partai politik. Setelah mendengar aspirasi dari seluruh warga Nahdlatul Ulama agar tidak liar, maka ditampunglah oleh PBNU dan dibentuklah tim 5 yang waktu itu ketuanya Kiai Ma'ruf Amin. Anggotanya ada Kiai Said Agil Sirot, ada Kiai Ahmad Bagja, dan lain, ada 5 orang. Nah, selain tim 5 juga dibentuk tim 9. Tim 9 itu tim asistensi namanya, yang mendampingi tim 5. Kan tim 5 ini kan Kiai-Kiai sepuh, maka didamping yang muda-muda. Mereka ini yang menggodok, ya istilahnya konsep pendirian dari partai politik oleh PBNU. Di dalamnya ada namanya Pak Muhaimin Iskandar, salah satunya dari tim 9 itu. Ada namanya Bang Andi Mauya Ramli, itu yang cukup senior ya, PMI, senior PMI, itu ada di tim 9. Itu dokumennya lengkap. Ada juga surat instruksi dari PBNU kepada PWNU, PCNU, dan juga MBCNU, dan juga ranting NU untuk membentuk
ya untuk membentuk kepengurusan partai politik yang kemudian dinamakan dengan Partai Kebangkitan Bangsa gitu. Itu tidak kita pungkiri, kita akui, kita jaga sejarah itu dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena ya kan ada jargon jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kami kader PKB tidak boleh mengingkari itu. Nah, namun walaupun didirikan secara resmi oleh PBNU, satu hari setelah dideklarasikan, tanggal 23 Juli, 24 Juli 1998, ada rapat pleno di PBNU yang memutuskan beberapa poin. Kalau nggak salah, ada sekitar 9 poin lah di dalam risalah rapat PBNU itu. Poin ke-7 menyebutkan ini dengan sangat tegas, sangat jelas bahwa PBNU tidak memiliki hubungan ya secara organisatoris kelembagaan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, atau PKB tidak memiliki hubungan secara organisatoris dan kelembagaan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Hubungan PBNU dengan PKB hubungannya adalah hubungan moral, kultural, aspiratif, dan kesejarahan. Itu 4 hubungan ini itu tertuang dengan sangat jelas di dalam risalah rapat PBNU tanggal 24 Juni 1998, satu hari setelah dideklarasikan. Kenapa PBNU bikin risalah, membuat pleno PBNU seperti ini dan melakukan risalah 9 poin itu, yang salah satu poinnya itu poin 7 seperti itu, karena PBNU tahu betul bahwa pada Muktamar Situbondo 1984, PBNU sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan Khitoh Nahdlatul Ulama, Khitoh NU 1926, di mana NU kembali sebagai organisasi keagamaan, tidak lagi terlibat politik praktis, gitu. Jadi secara kesejarahan memang PKB ini didirikan oleh PBNU, tapi setelah berdiri maka partai ini diserahkan sepenuhnya kepada pengurus partai politik PKB. Sehingga secara kelembagaan, secara organisatoris sudah nggak bisa lagi ditarik ke sini nih. Ditarik ke NU sudah nggak bisa lagi. Karena apa? Karena PKB bukan dalam hierarki struktur PBNU. Dan hubungan itu dijaga terus dari muktamar ke muktamar NU. Dijaga terus dalam muktamar PKB, dari muktamar ke muktamar PKB, hubungan yang seperti itu. Bahwa hubungan antara PBNU dengan PKB adalah hubungan yang sifatnya historis, moral, kultural, dan aspiratif. Dan keempat hubungan ini selama rentang waktu perjalanan PKB berdiri tidak pernah, boleh dikatakan tidak pernah berubah. Ya, secara historis seluruh artefak-artefak sejarah pendirian PBNU terhadap PKB itu kita jaga dengan baik. Nggak ada yang kita... Masih ada semua itu Bang ya? Masih ada, Kang, ya? Masih ada. Kalau Kang Ayib sempat main ke kantor PKB yang di Raden Saleh, atau teman-teman siapapun ya yang sempat main ke kantor PKB Raden Saleh akan melihat itu foto-foto bahwa tim 5, deklarator, tim 9 itu ada lengkap semuanya. Nggak ada jejak sejarah yang kita hapus, itu nggak ada. Gitu. Yang kedua, hubungan secara kultural. Seluruh praktek kultural keagamaan, cara pandang keagamaan yang selama ini dianut oleh Nahdlatul Ulama itu juga diikuti oleh kader-kader PKB secara mayoritas. Yang disebut dengan cara pandang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. An-Nahdiyah. Itu tetap dipegang teguh oleh kader-kader PKB. Masih ya tahlilan, ziarah kubur, itu kan, bersikap tawazun, iktidal, tasamuh, nah gitu-gitu, politik jalan tengah, itu selalu dijaga oleh kader-kader PKB. Sehingga nggak ada itu kader PKB kemudian mengambil sikap politik yang sifatnya ekstrim gitu, baik kanan maupun kiri, nggak ada. Pasti politiknya adalah jalan tengah, tawasud. Itu artinya bahwa secara kultural, ya, kultur politiknya PKB tetap ada dalam garis koridor kultur keagamaannya Nahdlatul Ulama. Kemudian secara aspiratif, hubungan aspiratif, PKB selama ini khidmat terbesarnya adalah kepada warga Nahdlatul Ulama, menjadi jembatan aspirasi bagi warga Nahdlatul Ulama di pemerintahan, baik dalam hal kebijakan, perundang-undangan, legislasi, politik anggaran, pengawasan, advokasi, dan segala macam. Itu teruji dan bisa dicek, ya,
bagaimana kiprah anggota-anggota Dewan PKB baik di DPR pusat, provinsi, kabupaten, kota dalam memperjuangkan politik anggaran bagi madrasah diniyah, pesantren, gitu kan, pemberdayaan UMKM, yang itu mayoritas penerima manfaatnya adalah warga Nahdlatul Ulama. Kantor-kantor PCNU, MBCNU selama ini juga ada kontribusinya dari kader-kader NU. Jadi dari keempat hubungan ini tidak ada satupun hubungan yang menurut kita perlu dikhawatirkan. Itulah kenapa kita jadi heran ketika sekarang ada yang menilai PKB melenceng. Dari melencengnya di mana, nggak nemu kita, Kang Ayub. Gitu. PKB baik, yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan, PKB itu baik-baik saja sampai hari ini itu. Nggak ada sedikit pun yang perlu dikhawatirkan. Ya. Mungkin beberapa yang saya pelajari, misal ataupun saya baca beberapa tahun kebelakangan ada undang-undang pesantren, ya, ada betul. apa? Mungkin ini kan banyak yang bilang isu ini dari PKB, undang-undang pesantren, ya, hari santri dan lain sebagainya. Betul. Dan memang aspirasi politik itu lewat jalur PKB. Ya. Adakah komunikasi PKB dengan PBNU saat kemudian menggodok undang-undang tersebut, misalnya saat sebelum menjadi undang-undang, saat RUU misalnya, ataupun apa? Ya. Ada nggak komunikasi dengan PBNU, ataupun misalnya dalam kebijakan yang lain, misalnya PBNU melalui, karena beberapa orang atau bahkan sekjen sekjen PBNU bilang ya PKB ini bagian dari NU, misalnya kan begitu. Pernah nggak ada titip aspirasi, karena ada hubungan aspiratif kan tadi, aspirasi warga NU, aspirasi PBNU itu melalui PKB, pernah ada atau memang selama ini selalu seperti itu? Saya nggak mengikuti secara utuh ya, tapi saya sempat menyaksikan beberapa periode di kepengurusan di PBNU itu, PKB itu setiap tahun dan beberapa tahun ya, saya nggak tahu apa keseluruhan setiap tahun rutin atau enggak, tapi saya pernah menyaksikan ada rapat antara fraksi PKB dengan pengurus PBNU. Ketika menjelang pembahasan APBN, ya, istilahnya kita menyerap aspirasi lah. Siapa tahu PBNU ada yang ingin disampaikan terkait politik anggaran kita, politik legislasi kita, perundang-undang. Pernah ada komunikasi itu beberapa kali. Tapi saya tidak tahu persis apakah itu rutin terjadi, karena kan ya memang karena komunikasi kita kan berjalannya secara informal ya. Karena kalau secara formal kan kita khawatir juga takutnya nanti ini melanggar prinsip-prinsip apa istilahnya berorganisasi gitu. Kenapa? Karena ya kita tahu kan NU payung hukumnya ormas, kita partai politik payung hukumnya undang-undang partai politik, kita nggak ingin itu saling ini ya. Tapi secara informal komunikasi itu jalan. Soal undang-undang pesantren kita komunikasi intens. Ya, beberapa hal kita dapat masukan dari PBNU terkait substansi dari undang-undang pesantren. Terus kemudian ketika polemik full day school, ya itu kita intens komunikasi, dan itu PKB paling terdepan menolak kebijakan full day school, karena itu sangat mengancam eksistensi dari madrasah-madrasah diniyah kita, dan itu alhamdulillah terjaga dengan baik. Hari santri yang diputuskan oleh Pak Jokowi itu adalah bagian dari kerja-kerja besar PKB bersama dengan PBNU waktu itu. Jadi praktis kalau rekam jejak kita bersama dengan PBNU dalam konteks ya hubungan aspiratif dan kultural, kita jalan sebetulnya. Gitu. Jadi memang hubungan terjaga. Dan saya secara pribadi juga, kita misalnya bisa melihat hubungan PBNU PKB ini selalu terjaga. 2000 Pilpres 2014, Pilpres Pileg 2014 saya lihat terjaga. Pilpres Pileg 2019 juga begitu. Walaupun tidak tampak di muka ya. Sangat terjaga. Saya tahu maksudnya Buya Said bagaimana kemudian dalam tanda kutip meyakinkan kiai-kiai di kampung bahwasanya PKB adalah jalannya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa di Pilpres 2024 Ketua PBNU itu bikin pernyataan kalau NU itu bukan hanya milik PKB, bukan hanya satu partai politik, dan saya kira jelas waktu itu tujuannya untuk Caimin dan PKB.
Jadi memang konflik antara, bukan konflik ya istilahnya, saling silang pendapat antara PBNU dan PKB ini terjadinya sebelum Pilpres dan Pileg 2024 doang. Bener begitu, Kang? Sebetulnya gini, ketika Gus Yahya terpilih jadi Ketua Umum PBNU, kemudian Murtaman Lampung 2021 ya di Murtaman Lampung 2021, kemudian tidak selang lama setelah itu Gus Yahya menyampaikan bahwa NU atau PBNU itu menjaga jarak dengan seluruh kekuatan politik. Nggak ada yang istimewa. PKB tidak punya hak eksklusif terhadap Nahdlatul Ulama. Kita sebagai kader PKB nggak masalah sebetulnya. Statement itu nggak masalah, karena itu mah ya sesuai itulah. Ya. Hubungannya. Khitoh Nahdlatul Ulama 26 seperti itu rumusannya. Dan dalam rapat PBNU dan juga dalam deklarasinya PKB memang seperti itu gitu. Kita memang tidak boleh saling ini ya, karena apa? Karena ya PKB didirikan oleh NU. Setelah didirikannya sudah itu milik bangsa kan, dari NU untuk bangsa itu jargonnya kan gitu. Jadi setelah itu ya sudah, ini milik banyak orang gitu. NU pun juga begitu, karena di dalam marga Nahdlatul Ulama itu ada banyak yang juga aspirasinya di luar PKB. Kita tuh nggak masalah dengan statement itu. Kita fine-fine aja. Kalau ada yang mudah menafsirkan bahwa ini bagian dari penggembosan terhadap PKB segala macam, ya itu orang mungkin bisa menafsiri seperti itu. Tapi bagi kita sih nggak masalah, Kang Ayub. Justru ini menjadi apa ya, ladang pembuktian bagi PKB bahwa PKB itu bisa mandiri dengan kaki sendiri, berpolitik secara mandiri, ya kan? Sepertinya juga partai-partai yang lain gitu. Jadi waktu itu ketika Gus Yahya berstatement seperti yang disampaikan itu bahwa PKB bukan representasi dari Nahdlatul Ulama, kita oke-oke saja gitu. Karena apa? Karena ini justru bagus, karena ke depan semakin jelas ini hubungannya PKB sama PBNU ini, karena kita juga khawatir kalau kemudian hubungannya masih abu-abu segala macam itu nanti akan jadi beban buat ketua umum PKB yang berikutnya gitu. Ya, emang bentar ketua umum PKB berikutnya emang mau ganti ketua umum? Enggak, untuk masa-masa yang datang gitu maksudnya. Ya kan regenerasi itu tidak akan terelakkan toh, entah kapan kan gitu. Nah, dan itu disampaikan oleh Gus Muhaimin sendiri, gitu loh, bahwa justru kita harus perjelas hubungan PKB dan PBNU itu mulai dari sekarang agar tidak ada lagi presiden politik ke depan. Iya, kalau pas ketua PBNU-nya sama ketua PKB-nya itu memang ada kesamaan, ada hubungan yang pertemanan yang baik segala macam. Tapi kalau kemudian ketua umum PBNU-nya sama ketua PKB-nya hubungan personal tidak baik-baik saja, kan berbahaya. Kan berbahaya bagi PKB, berbahaya bagi NU juga berbahaya, karena akan melanggar hitohnya masing-masing, melanggar apa istilahnya prinsip-prinsip dasar berorganisasi masing-masing gitu. Harus jelas, justru kita ini momentum memperjelas hubungan antara PBNU dan juga dengan PKB. PBNU dengan khitoh Nahdlatul Ulamanya, PKB dengan khidmah dia sebagai partai politik, jembatan aspirasinya warga Nahdlatul Ulama gitu kan. Ya. Jadi cuman masalahnya setelah itu kemudian diralat gitu loh. Yang awalnya bilang bahwa kembali ke khitoh, ya, PKB itu bukan representasi dari NU atau PBNU, tapi setelah kita selesai pileg pilpres, pileg kita kursinya naik, suaranya naik, kemudian berubah statement itu. Itu loh, bahwa PKB adalah begini, sehingga NU merasa punya hak untuk mengevaluasi. Kan kita jadi heran gitu, yang kemarin bilang nggak ada hubungannya, sekarang kok tiba-tiba menjadi punya hubungan yang sangat luar biasa, istimewa sekali gitu, sampai dibikin pansus, ya kan, gitu. Ngomong-ngomong soal pansus nih, Kang, ngomong-ngomong soal pansus, semua orang bilang, bukan semua orang ya, bahkan kita sebagai orang yang di luar PBNU dan di luar PKB, di luar pemerintahan juga misalnya, kita menganggap pansus ini inisiasinya PKB, dan yang dalam tanda kutip diincar ya, yang dipansusin adalah menterinya. Menterinya itu orang PKB juga kan, Kang? Gus Yakut orang PKB kan, Kang? Enggak, ini pernyataan dulu, Gus Yakut orang PKB atau bukan, Kang? Kembali ke Gus Yakut aja, masih merasa orang PKB enggak, gitu aja. Ya, karena kan gini, kalau sebagai kader PKB, sebagai anggota PKB itu kan ada aturan mainnya. Sebagai anggota kader PKB itu harus apa? Kader PKB itu sebagai apa?
pengurus PKB itu hak dan kewajibannya kan ada, diatur dalam ADART PKB gitu ya. Ya sekarang berpulang kepada Gus Yakut gitu, apakah sebagai pengurus PKB masih menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai pengurus atau tidak kan? Saja tapi tercatat ini Gus Yakut sebagai pengurus PKB, ketua atau wakil ketua atau ketua DPP. Hasil muktamar PKB Bali. Nama beliau tercatat. Oh, tercatat. Ya, sebagai salah satu ketua. Pantes Sekjen PBNU bilang kan, ini kan katanya Menteri Agama ini PKB juga, katanya pengurus PKB juga. Kenapa kemudian tidak diselesaikan secara Nah, ini nih katanya. Ini kata justru, begitu kata ya, betul. Simpul kan? Justru berbahayanya di sini. Kita juga agak menyesalkan. Seorang Sekjen PBNU berstatement seperti ini. Bagaimana mungkin ini persoalan yang menyangkut kelembagaan DPR, ya kan? Di dalamnya ada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, tata kelola anggaran yang baik, good governance, ya kan? Soal transparansi, keterbukaan, bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, gitu loh. Pansus Haji itu dimaksudkan adalah untuk melihat secara utuh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 kemarin itu seperti apa, karena ada banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Gus Muhaimin sebagai ketua tim was haji, ya kan, soal pengalian kuota, soal catering, soal tenda penginapan, soal transportasi dan segala macam. Banyak sekali item-item yang dikeluhkan oleh jamaah haji Indonesia yang disampaikan kepada Gus Muhaimin dan juga kepada seluruh anggota tim was haji yang ada di Komisi 8 gitu. Nah, jadi ini persoalan di level kenegaraan, pemerintahan, nggak bisa diselesaikan secara personal. Justru berbahaya kalau kemudian PKB membantu menyelesaikan masalah pansus haji secara personal, dianggap kita kong kali kong, kolutif lah ya. Kolutif gitu loh. Jadi nggak boleh begitu. Kita kan harus aspek transparansi harus kita jaga gitu. Jadi saya sungguh heran dan menyesalkan sebetulnya selevel Sekjen PBNU statementnya ngajak kita kolusi gitu. Istighfar gak nih? Hah? Istighfar gak nih? Nggak sampai ngayip itu. Saya nggak sampai segitulah ya. Oke Kang, apa namanya, ini soal pansus, saya butuh tadi keanggotaan Gus Yakut kan sudah, keanggotaan Gus Yakut kan sudah, terus kemudian apa namanya, sikap PKB terhadap apa namanya pansus juga jelas ya. PKB berpihak kepada kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, kepentingan publik kan gitu, dengan mengacu pada good governance dan lain sebagainya. Tapi yang ngelaporin Menak ke KPK ini ada 3 laporan misalnya. Ada yang melaporkan ke KPK, yang kedua ada yang melaporkan Lukman Edi ke Polres dan Polsek misalnya. Terus yang ketiga ada juga yang melaporkan Ketua Umum PKB ke MKD. Ada 3 laporan ini nih. Gimana tanggapan Abang dengan 3 laporan ini? Kalau yang melaporkan Menak ke KPK, kita tidak tahu ya. Itu kan masyarakat yang melaporkan ya, komunitas, teman-teman apa istilah apalah namanya itu ya, masyarakat atas koalisi apa itu saya juga nggak paham itu. Ya itu menurut saya itu partisipasi publik aja, masyarakat yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Ya kita itu hak masyarakat, kita nggak bisa melarangkan itu. Nah, kalau yang Mas Lukman Edi memang kita DPP PKB memang meminta seluruh DPW dan DPJ juga untuk ikut melaporkan kepada aparat penegak hukum, ke kepolisian. Kenapa? Karena begini, Haji PBNU itu kan lembaga yang sangat sakral. Betul. Itu lembaga yang penuh marwah PBNU itu gitu. Dan semua orang memahami itu dan mengharapkan itu tetap terjaga. Nah, tapi ketika ada praktek-praktek yang menurut kita kok nggak pas, yang kurang tepat, kita khawatirnya menganggap praktek ini benar. Ketika PBNU membentuk yang namanya Pansus PKB itu, kemudian memanggil beberapa orang, menurut penilaian kita itu nggak tepat. Kenapa? Karena justru PBNU sedang melanggar ADART-nya NU sendiri.
kan sudah jelas tuh ADRT NU pasal 33 anggaran dasar loh, bahwa naskah Khitoh Nahdlatul Ulama itu bagian tak terpisah dari anggaran dasar, ya kan? Sementara di dalam Khitoh itu sudah sangat jelas Nahdlatul Ulama tidak terikat dengan organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Nah, kalau sekarang dan PBNU membuat pansus partai politik, berarti kan melanggar anggaran dasarnya tuh. Jadi apa yang dilakukan oleh PBNU, pertemuan-pertemuan termasuk di Tebu Ireng itu justru pertemuan-pertemuan yang melanggar anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Bahaya loh ini loh, PBNU ini. Saya menyatakan bahaya, karena sudah ada praktek pelanggaran terhadap anggaran dasar Nahdlatul Ulama, ya kan? Saya sebagai warga NU juga kan, ya. Saya ber-KTA NU juga, saya punya hak juga untuk mengingatkan toh, mengingatkan bahwa jangan diteruskan praktek-praktek pelanggaran terhadap anggaran dasar ini. Bukan anggaran dasar PKB loh, anggaran dasar NU loh ini. Ya, gitu. Nah, karena ada praktek pelanggaran terhadap anggaran dasar Nahdlatul Ulama itu, dan juga sudah mulai menyinggung marwah dari Partai Kebangkitan Bangsa, ini kalau nggak kita hentikan, kalau nggak kita ingatkan dengan keras, khawatir kita, Kang Ayib, ini dianggap sebagai kebenaran. Gitu. Maka segera kita laporkan ke aparat penegak hukum, agar jadi pelajaran. Nggak boleh kita bermain-main dengan konstitusi kita ini. Kenapa? Karena negara ini dibentuk melalui konstitusi dan ada aturan perundang-undangan yang menjadi rujukan kita bersama. Itu, Pak. Kalau yang pansus laporan Gus Muhaimin ke MKD kan sudah diputuskan nggak ada pelanggaran kan. Itu yang ngelaporin nggak ngerti gitu. Pak Muhaimin itu wakil DPR, hak protokolernya sama dengan menteri, dapat pengawalan gitu kan. Kalau protokoler selevel menteri itu boleh mengajak istri, Mas. Yang nggak boleh itu protokoler eselon 1, dirjen, direktur itu yang nggak boleh itu. Anggota DPR nggak boleh bawa istri. Kalau boleh baru harus bayar sendiri. Itu memang hak protokolernya beda-beda. Ini yang ngelaporin nggak ngerti aja. Tapi memang ya, saya juga pas ada yang ngelaporin, wah ini kok receh isunya, saya bilang kan. Kalau isunya Mas Lukman Edi misalnya, isunya Gus Yakut misalnya yang ngelaporin, menarik ini, panjang ini permainan berarti kan. Kang, ini ada lagi yang kemudian saya butuh pernyataan resmi. Kalau kemudian PKB dan PBNU itu merupakan dua institusi yang terpisah lah, ataupun terpisah dan tidak akan, kecuali hubungannya terpisah, masing-masing punya aturan, masing-masing punya lain sebagainya. Ini Akang sebagai pengurus PKB. Hari ini adalah Wasekjen ya? Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB. PKB sebagai partai politik butuh PBNU atau tidak? Secara kelembagaan organisatoris nggak butuh. Nggak butuh. Dan memang harus begitu. Biar partai PKB ini bisa menjadi partai yang mandiri. Seperti halnya juga dengan Golkar, PDIP, ya kan? Mereka nggak punya ormas juga mandiri dan besar gitu. Kenapa? Karena ya itulah, kan PKB itu niatnya dari NU untuk bangsa, jangan dari NU kembali ke NU lagi kan? Begitu. Kan sudah dalam naskah deklarasinya begitu. PKB dari NU untuk bangsa. Biarlah ini dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Gitu. NU dalam konteks ini PBNU tinggal melihat aja ini hubungan-hubungan ini masih aspiratif enggak, secara kultur politiknya masih sama apa enggak gitu loh, moralitas pengurusnya gimana gitu loh, tinggal itu aja sebenarnya kalau mau. Dan itu hubungannya sangat, nanti hubungannya itu akan diukur dari hubungan partai politik dengan pemilihnya gitu loh, kan hubungan aspiratif kultural itu kan praktek-praktek di level pemilih dan juga pengurus gitu. Nanti kalau nggak sesuai ya tinggal dihukum 5 tahun sekali, jangan dipilih gitu aja. Gitu. Tapi saya melihat karena kebetulan kemarin pas pileg itu ya beberapa teman kan nyalek dari PKB. Beberapa teman nyalek dari PKB dan kita ngobrol banyak. Saya bilang enak sebenarnya. Cuman 2 partai yang kemudian menurut kami itu enak. Dan itu sudah pasti akan dapat suara. Pertama itu adalah PDI Perjuangan. Di Jawa Tengah tapi yang kedua adalah PKB.
Kenapa? Karena saya yakin betul, saya bilang, orang Nahdliyin yang bukan struktural itu pasti milih PKB. Yang bukan struktural. Yang bukan struktural ya. Karena saya merasakan betul, maksudnya dulu saya di kampung misalnya, kan kebetulan kampung saya ya kulturnya inilah, kultur NU-nya kental kan. Kultur NU-nya kental. Saya merasakan ya udah nggak usah nyoblos kalau bukan PKB katanya. Dulu. Walaupun pada akhirnya ya sekarang sudah mulai berubah. Saya pastikan ke teman-teman yang nyalek dari PKB kemarin, kalian harus lihat yang coblos partai PKB dari tahun ke tahun itu berapa. Terutama di daerah-daerah yang kemudian basis pesantrennya luar biasa kan. Nah, kalau tadi misalnya Kang Zainul bilang tidak butuh PBNU ya. Tapi PBNU loh ya. PBNU, makanya saya tegaskan PBNU ya. Tapi sama NU tetap kita butuh karena itu khidmat kita kepada khidmat PKB terhadap NU ya. Iya, PBNU ini konteksnya hari ini ya. Itu saya juga tidak kemudian kita bicara ini enggak. Saya yakin karena kita berpikir ya ceruk pemilih pastinya Partai Kebangkitan Bangsa adalah Nahdliyin. Itu Kang. Makanya maksudnya biar tidak ada yang goreng ya Kang nanti. Kalau ini akan nanti ada yang goreng, bahaya kan? Kita klarifikasi hari ini juga. Oke Kang, kita agak maju sedikit. Saya baca di media juga Akang merupakan sekretaris OC. Oh iya, betul Mas. Untuk muktamar PKB. Ya, betul. Saya belum lihat Kang, walaupun saya kira jawaban-jawaban semua di media ini normatif Kang. Ya, jawaban-jawaban di media ini semuanya normatif. Kenapa PKB tiba-tiba muktamar dan lain sebagainya. Kenapa muktamarnya dimajuin Kang? Karena sudah siap kita. Karena sudah siap. Kan waktu kita muktamar sudah tersampaikan. Muktamar PKB itu selambat-lambatnya Desember. Selambat-lambatnya. Berarti boleh maju dong. Kalau kita sudah merasa siap, itu. Nah, kita ingin ini segala proses karena teman-teman DPW DPC minta kita lebih cepat aja. Kenapa? Kita sudah siap kok, gitu loh. Jadi ya sudah, karena itu permintaan DPW DPC agar nanti kita kan nanti kita menghadapi pilkada ini, Kang Ayib. Biar teman-teman yang di DPC DPW fokus menangin kader-kader kita yang kita usung di pilkada. Jadi biar nggak usah mikirin lagi soal muktamar, fokus untuk pemenangan pilkada, sehingga ini kita majukan gitu. Jadi lebih ke soal itu sih sebetulnya. Nggak ada apa, misalnya nggak ada ya, nggak saya kira, tapi saya menarik kemarin Golkar Kang. Golkar ya, Golkar tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, walaupun kita nggak tahu yang terjadi sebenarnya apa. Tiba-tiba mengundurkan diri. Terus 2 hari atau 3 hari sebelumnya tiba-tiba PKB mengumumkan muktamar 24-25 ya Kang? Ya, di Bali. Di Bali. Ini kan menarik, sebenarnya ada apa ini? Menarik, tapi sebenarnya itu post factum Kang Ayib. Kan kita sebelum dinamika Golkar kita sudah mengumumkan. Kecuali kalau misalnya setelah dinamika Golkar terus kita mengumumkan muktamar, nah itu baru kemudian ini berarti ada faktor karena dinamika di sebelah ini. Enggak, kan kita sudah memutuskan dulu baru ada dinamika. Jadi sebetulnya menarik. Ya gimana ya? Ya post factum lah, itu enggak ada. Itulah yang saya ngeri dengan PKB ini. Lincah betul. Pandai membaca peluang. Itu yang tidak dimiliki oleh ketua umum partai lain hari ini menurut saya pribadi. Dan itu diapresiasi oleh semua orang kan, Gus Muhaimin ini kan. Yang nggak mengapresiasi hanya PBNU saja kan. Orang pihak luar semuanya mengapresiasi, tapi PBNU-nya malah enggak. Mungkin karena belum mungkin ya. Bukan, karena nggak bagus juga kan. Kan kulusyain itu harus ada istisnanya kan. Gitu ya. Jadi ketika semua memuji, semua mengapresiasi, harus ada pengecualian. Betul ya. Setiap hal yang umum ada khususnya. Boleh juga ini. Kang Ayib orang pesantren tahu ini kaidah-kaidahnya ini. sebagai sekretaris OC Kang, sebagai sekretaris OC pelaksanaan muktamar, sejauh ini persiapannya sudah gimana? Secara umum boleh dikata bahwa 80% sudah ready, tempat sudah
tersedia. Seluruh DPW dan DPC sudah confirm hadir. Beberapa tamu-tamu kehormatan baik pimpinan partai politik di dalam negeri maupun luar negeri, kan juga mengundang dari luar negeri nih. Ya biar kita ini berpartai tidak hanya urusan domestik, tapi juga politik internasional kita perhatikan. Karena geopolitik ke depan makin luar biasa kan. Betul. Nah, jadi secara umum sih teknis aman insya Allah ya. Kita para peserta sudah siap untuk mensukseskan muktamar. Panitia juga semuanya sudah ready untuk menyambut para peserta muktamar. Dinamika lain nggak ada, alhamdulillah kita lancar-lancar saja, Mas. Mohon doanya. Amin, amin, teman-teman amin. IDN. Nanti juga kalau bisa ada yang berangkat ya ke Bali. Siap. Ya. Kalau kita diperintah berangkat nanti ada siapa yang berangkat? Boleh nanti ikut ya ke sana biar ikut ya menyaksikan lah muktamar PKB yang santuy ya kan, tapi tetap berbobot dan riang gembira. Gitu loh. Jadi ini. Tadi kan ada tokoh-tokoh di dalam dan di luar negeri. Yang dari luar kira-kira siapa aja yang diundang? Kita akan mengundang pimpinan-pimpinan partai politik yang tergabung dalam CDI, Sentris Demokrat Internasional. CDI ini adalah organisasi tempat bergabungnya partai politik yang berhaluan tengah, yang moderat. Nggak kanan, nggak kiri gitu ya. Di Indonesia kan yang agak ke kanan-kananan PKS ya. Yang agak ke kiri-kirian PDI ya. Ya, Kang Ayu yang bikin pemilihnya bukan saya loh ya. Mohon maaf Bu Mega, mohon maaf. Siapa? Mas Sohibul Iman, mohon maaf ini ya. Mas Saiku, mohon maaf. Yang bikin pemilihan itu Kang Ayu, bukan saya ya. Gitu. Bukan PKB. Nah, oke. Ini partai yang berhaluan tengah yang memang selama ini concern untuk perdamaian dunia, resolusi konflik, gitu. Nah, PKB sudah menjadi member tetap di CDI sejak 2019. Waktu itu kita sudah deklarasi menjadi bagian itu. Nah, akan kita undang. Ada kurang lebih 65 pimpinan partai politik yang tergabung dalam CDI itu di Eropa dan Amerika Latin. Dan nanti akan ikut hadir dan nanti akan ada forum khusus kita dengan mereka untuk membicarakan isu-isu global. Nah, yang tamu-tamu istimewa yang lain ya pasti Presiden existing Pak Jokowi dan juga Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto juga kita undang, dan juga pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di Indonesia. Pimpinan Ormas, PBNU misalnya diundang nggak? Nah itu, ini kan perhelatannya partai politik. Kalau kita mengundang pimpinan Ormas takutnya offset gitu. Gitu. Kecuali kalau muktamar Ormas, nah itu yang diundang adalah pimpinan Ormas. Kalau saya wartawan nih lagi nulis, PKB tidak undang PBNU di muktamar. Bukan cuma PBNU, tapi seluruh Ormas kita kemungkinan tidak mengundang. Kenapa? Karena memang domainnya beda, Kang Ayib. Aduh. Ya. Tapi kalau sebagai tokoh-tokoh, person-person, mungkin bisa kita undang. Gitu. Person. Mas Anies diundang nggak? Mas Anies, saya belum tahu. Saya lihat listnya, saya belum hafal ini. Tamu-tamu apa yang VIP-nya ya, nanti kita lihat. Karena kan maksudnya kalau diundang, kapasitasnya sebagai apa? Mantan capresnya Gus Muhaimin. Ya. Atau gimana nanti? Kan penting kita di Republik ini kan atribusi penting. Penting. Apalagi yang biasanya kan naluri mantan itu lebih sensitif ya. Iya. Itu. Karena kan memang ya mau bagaimanapun, kalau tadi misalnya kan Pak Prabowo presiden terpilih diundang, Pak Jokowi presiden existing diundang. Apalagi misalnya Gus Muhaimin kan sempat mau pasangan dengan Pak Prabowo nih, tapi ternyata mantan lama itu. Mas Gibrannya diundang kan nih? Insya Allah diundang. Diundang ya? Karena memang presiden dan wapres terpilih ya? Begitu ya? Kan masih bagian dari politik kan, ya kita undang. Iya. Selagi kemudian itu tidak berkaitan dengan ormas keagamaan ya. Oke, muktamar nanti satu suara untuk Caimin lagi? Atau ada kandidat lain yang udah mau mencalon nggak?
Enggak, ini saya belum melihat berita di media. Belum melihat berita di media. Panitia membuka pendaftaran calon ketua umum PKB misalnya gitu. Itu nanti atau gimana prosesnya di PKB ini? Nanti di forum muktamar itu ada pleno pemandangan umum DPC dan DPW, Kang Hayib. Nanti itu disampaikan oleh DPP DPC di forum muktamar itu tentang baik soal laporan pertanggungjawaban pengurus yang sekarang maupun juga kepemimpinan yang akan datang. Nanti akan muncul itu. DPC dan DPP akan menyampaikan pemandangan umum. Nah, karena kita tidak ingin mengintervensi DPW DPC biarlah itu berjalan dengan apa adanya, maka kita juga nggak tahu seperti apa nanti pandangan DPW dan DPC, ya kan? Nanti kalau kita sampaikan, oh ini pasti Gus Muhaimin, ternyata lapangannya beda, kan kita nggak tahu. Jadi biarlah itu menjadi domain teman-teman DPW dan DPC. Walaupun secara informal mereka menyampaikan pengennya Gus Muhaimin terus melanjutkan kepemimpinan, ya kita sambut baik itu. Tapi biarlah nanti proses formal di muktamar yang menjadi tempat mereka menyampaikan pilihan-pilihan politiknya. Jadi sabar saja, ya. Tinggal berapa hari ini? Tinggal 14 hari. Ya, 14 hari lagi. Jadi insya Allah nanti akan ada yang terbaik, informasi yang terbaik soal PKB. Akang ini kan juga bagian dari apa istilahnya di PKB itu BPP ya? Pemenangan pemilunya PKB itu lembaga pemenangan pemilu. LPP ya, ya, padahal sekretaris di lembaga pemenangan pemilu. Lembaga pemenangan pemilu. Gimana persiapan pilkada, Kang? Pilkada hari ini terutama di daerah-daerah kunci lah, Jawa Tengah yang udah jelas PKB nih nomor urut 2, 20 kursi. Jawa Timur PKB pimpinan, ketua kan bahkan ya, Jawa Timur ya ketua. Jawa Barat juga wakil ketua kan, wakil ketua 3. DKI Jakarta naik signifikan, naik 4 kursi kan DKI ya. Terus kemudian Banten, kalau Banten kan udah selesai ya rekomendasinya ya. Tapi kan di 3 provinsi ini rekomendasi PKB belum keluar, Kang. Gus Yusuf mau atau enggak, Kang, di Jawa Tengah? Gus Yusuf masih sampai hari ini kita masih belum berubah. Kita masih dengan Gus Yusuf, masih running untuk posisi Gubernur Jawa Tengah. Nanti kita lihat ya dinamikanya di Jawa Tengah. Ada beberapa nama dari partai lain juga yang sudah mulai komunikasi sama kita, Kang Hayib. Ada ya Pak Lutfi, ada teman-teman dari PDI juga komunikasi. Mas Hendi ya? Ya, ada beberapa nama yang juga disorong oleh teman-teman PDI. Nanti kalau kita lihat mana potensi kemenangan yang paling tinggi, nanti kita akan buat pemetaan untuk sebelum kita ambil keputusan. Itu kalau yang di Jawa Tengah Gus Yusuf ya, kemudian Jawa Barat kita ada Mas Saiful Huda, ketua DPW kita yang kemarin juga sudah running. Ada juga Kiai Acep Adang Ruhyat ya, Cipasung. Dari Cipasung ya, juga sedang running untuk posisi wakil gubernur ya. Kemudian di DKI karena kursi kita 10 kursi, maka kita sepertinya harus melihat dinamika di partai lain dulu. Kenapa? Karena kan agak jauh ya. Tapi udah ditarik itu surat usungan untuk nama Anies Baswedan. Usulan Mas Anies itu, usulan Mas Anies itu adalah hasil penjaringan dari DPW DKI. Jadi DPW DKI bikin penjaringan. Peringkat tertingginya memang Mas Anies. Dan itu disampaikan oleh DPW DKI. Secara informal, secara formal masih belum, Kang Hayib. Belum ya. Jadi sampai sekarang mohon maaf DPP belum menerima surat usulan terkait hasil penjaringan PKB DKI, DPW DKI yang ada nama Mas Anies. Nah, nanti kalau sudah masuk ke kita suratnya akan kita proses sesuai tahapannya. Nanti ada UKK dan segala macam. Gitu. Masih ada waktu, Kang Hayib. Masih ada 10 hari. Sekarang tanggal 12, 15 hari. 15 hari lagi. 15 hari lagi. Ya, masih ada waktu. Berarti cakada-cakada yang akan direkomendasikan PKB akan diundang ke Bali juga nggak, Kang? Beberapa yang sudah keluar rekom akan kita undang. Ya, tapi kalau yang belum ya belum, kan nanti Kang Hayib tanya atas nama apa tadi kan ya. Ini salah lagi ya kan, atas nama apa gitu. Kang, terakhir ya. Karena sudah ini terakhir, apakah muktamar yang akan dilaksanakan di Bali ini akan
ataupun salah satu yang dibahas adalah perihal posisi PKB nanti kan. Posisi PKB di pemerintahan Prabowo Gibran nanti misalnya. Di dalam ataukah di luar? Ataukah memang saya nggak tahu ya, pandangan saya di luar melihat koalisi Pak Prabowo ini, koalisi Prabowo Gibran ini gemuk. Kalau kemudian PKB masuk, terus kemudian Nasdem juga masuk, PKS juga minta diajak kan di Mukernas PKB kan, kan gitu. Artinya hanya menyisakan PDI kalau kemudian PDI hanya mau di luar. Bahkan ada beberapa orang yang teman-teman katanya PDI juga diajak masuk. Nah, gimana ya dan sejarahnya nih ya, setelah reformasi PKB kan belum pernah jadi oposisi kan? Pernah dong. Di 2004. 2002 kan kita oposisi. Oh, itu kan 2002. Belum pemilihan langsung. Ketika Gus Dur lengser dari presiden, ya kan? Kita kan di luar pemerintahan. Makanya maksud gue setelah pemilihan langsung dari 2004 sampai 2019 itu kan PKB belum pernah jadi di luar pemerintahan. Mirip-mirip Golkar PKB ini lama-lama ya. Yang penting nasibnya gak sama kayak kemarin ya. Jadi gimana Kang? Besok dibahas dan menurut Akang ke depan bagaimana posisi PKB sebaiknya di pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Insya Allah nanti akan dibahas di forum rekomendasi ya. Di sidang komisi rekomendasi akan kita bahas apakah PKB masuk dalam kabinet atau pemerintahnya Pak Prabowo Gibran, nanti akan dibahas. Dan sekarang sudah mulai muncul aspirasi-aspirasi dari para kader pengurus dan juga para kiai. Mereka sih beliau-beliaunya sepingin PKB masuk di kabinetnya Pak Prabowo atau di pemerintahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara ini. Tapi finalnya nanti akan dibahas di muktamar. Memang ada pembahasan. Ada pembahasan ya? Ada. Soal itu, positioning itu. Ada ini nggak Bang Akang? Ada titipan-titipan nama, ada titipan-titipan materi nggak di muktamar? Biasanya ya, mohon izin. Ini karena misalnya saya dulu aktif di organisasi mahasiswa atau pun di kepemudaan, yang setelah saya lengser misalnya ataupun saya ketika di luar, saya selalu nitip ada pasal-pasal yang saya bahas gitu loh di sana. Nah, dan saya kira tidak jauh berbeda lah di partai politik juga gitu loh, termasuk di DPR kan. Ini di muktamar PKB ada titipan nggak dari existing atau misalnya dari terpilih untuk PKB ke depannya mau seperti apa? Sepertinya pasal-pasal itu nanti akan lebih banyak di platform PKB dan garis besar perjuangan partai 5 tahun yang akan datang. Ada beberapa isu yang akan kita jaga menjadi agenda politik PKB 5 tahun yang akan datang. Misalnya soal pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga terkait dengan review terhadap undang-undang Omnibus Law. Nanti akan jadi salah satu rekomendasi di sana, karena akan ada banyak kritik yang terkait soal itu. Seperti halnya yang Pak Muhaimin sampaikan, kita ini sudah nggak kurang-kurang lah sama investor ini. Ini sudah kita buka sebuka-bukanya, setelanjang-telanjangnya gitu. Investor ini melalui undang-undang Omnibus Law. Tapi kan ternyata hasilnya kan masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Pertumbuhan ekonomi kita masih belum ada lompatan gitu. Kemudian disparitas kesenjangan ekonomi juga semakin lebar, daya beli masyarakat juga belum membaik. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa gitu kira-kira prospek ekonomi Indonesia ke depan. Itu beberapa pasal yang nanti akan dimasukkan. Akang secara pribadi mau PKB secara pribadi sebagai kader PKB ya, Akang sebagai kader PKB. Mau PKB ke depan berada di dalam atau di luar? Kalau saya lebih milih di dalam. Di dalam. Karena saya ikut mazhabnya Kiai Haji Wahab Hasbullah Al-Maghfur lah. Ketika tahun 1960-an, Bung Karno kan bikin koalisi namanya Nasakom, Nasionalis Agama Komunis, ya kan? Waktu itu hampir seluruh partai-partai Islam nggak ada yang mau bergabung di Nasakom. Kenapa? Karena ada komnya, ya kan? Nah, satu-satunya partai politik Islam yang mau masuk ke Nasakom kan Partai Nahdlatul Ulama, kan waktu masih jadi partai kan. Nah, waktu itu banyak orang yang mempertanyakan kepada Kiai Wahab, Kiai, kenapa kok Partai NU masuk di koalisinya Nasakom sementara di situ ada komnya? Kok nggak solidaritas sama partai-partai Islam yang lain yang memilih di luar?
Nah, jawabannya Kiai Wahab sangat simpel. Kita masuk dulu. Kalau nggak cocok baru keluar. Oh iya. Karena kalau kita nggak masuk, ya kan kita nggak tahu, gitu. Nah, itu salah satu. Kalau saya mazhabnya begitu, nggak perlu dibuat ini ya. Kita masuk. Nanti kalau misalnya kita lihat dinamika di dalam seperti apa. Kalau nggak cocok tinggal keluar. Tapi kalau kita memilih di luar kan kita nggak tahu di dalam seperti apa. Kita hanya bisa membangun persepsi dari luar, prasangka dari luar. Untung nggak jadi suudzon aja. Iya. Gitu. Kalau saya ini berapa pribadi tapi ya, Kang Ayub ya. Siap. Pribadi, benar-benar. Karena saya nanya pribadi karena sikap partai nanti akan diumumkan oleh di muktamar kan. Iya. Itu. Tapi bisa juga kalau nanti teman-teman media Kang Zainul Munasihin pengen di dalam. Kang hatur nuhun. Sami nuhun. Masyarakat Sukabumi dan Kabupaten Kota Sukabumi, ini wakil Anda dan saya kira layak untuk menjadi wakil masyarakat Kabupaten Kota Sukabumi. Bersyukurlah dan mari kita sama-sama jaga, mari kita sama-sama berbuat banyak. Terima kasih Kang Zainul, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Jazakumullah hasanal jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga untuk teman-teman IDN ya. Siasat nama podcastnya kan? Oh ya, teman-teman ya. Namanya. Sukses terus, maju terus podcast Siasat teman-teman IDN. Semoga menjadi salah satu referensi politik para politisi di Indonesia yang ingin bersiasat. Amin. Terima kasih.